Taruna-Taruni SMK Pelayaran Pelita Bahari Bitung, tingkat 1, jurusan Nautika dan Teknika. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia bersama Mem Sali. Pada materi pertama kita yaitu menyusun laporan hasil observasi. Poin pertama yaitu mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Adalah kegiatan menentukan atau menetapkan isi teks laporan hasil observasi. Seperti yang kita ketahui selama ini yaitu 5W plus 1H, yaitu what, who, when, where, why, and how. Yang pertama, what atau apa peristiwanya, dengan jawabannya yaitu sesuatu atau perihal peristiwa dalam bacaan. Yang kedua, who atau siapa. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Jawabannya yaitu pihak atau subjek yang diinformasikan. Tentunya untuk yang kedua ini lebih ke orangnya. Jadi kita cari siapa orang di informasi itu. Yang ketiga, where atau di mana. Di mana terjadinya peristiwa itu? Jawabannya yang tepat adalah tempat terjadinya peristiwa. Yang keempat, when atau kapan. Kapan terjadinya peristiwa itu? Jawabannya waktu terjadinya peristiwa. Yang kelima, why atau mengapa. Mengapa peristiwa itu terjadi? Jawabannya yang tepat adalah alasan atau penyebab terjadinya peristiwa. Yang terakhir, how atau bagaimana proses peristiwanya? Jawabannya proses terjadinya peristiwa. Oke, dari penjelasan Mem tadi mengenai 5W dan 1H, jadi itu digunakan untuk mengidentifikasi isi dari laporan. Seperti dalam teks bacaan yang akan Mem sajikan berikut ini. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada tanggal 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur, masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa, sudah membagi wayang menjadi 3, wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain. Antara lain, wayang suket dan wayang motekar. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit, yang terdiri atas tuding dan gapit. Wayang wong, bahasa Jawa yang berarti orang, adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang gung, sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian.
Perkembangan wayang orang pun saat ini beragam. Tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tetapi juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak atau sering juga disebut wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Wayang tersebut kali pertama dikenalkan di Kudus. Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah wayang klitik. Wayang klitik berbeda dengan golek. Wayang tersebut berbentuk pipi seperti wayang kulit. Akan tetapi, cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Dharma Wulan. Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah wayang papak atau cepak, wayang timplong, wayang potehi, wayang golek tekno, dan wayang ajen. Perkembangan terbaru dunia pewayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Jenis wayang ini disebut suket karena wayang yang digunakan terbuat dari rumput yang dibentuk menyerupai wayang kulit. Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita pewayangan kepada anak-anak di desa-desa Jawa. Dalam versi lebih modern, terdapat wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Wayang motekar adalah sejenis pertunjukan teater Serupa bayang-bayang wayang kulit. namun jika wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja, wayang motekar menggunakan teknik terbaru hingga bayang-bayangnya bisa tampil dengan warna-warni penuh. Wayang tersebut menggunakan bahan plastik berwarna, sistem pencahayaan teater modern, dan layar khusus. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat pada pegelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Setelah mendengar bacaan tentang teks wayang, di sini akan ada soal. Bagaimana kalian akan mengidentifikasi isi laporan observasi kalian dari teks bacaan wayang. Soal yang pertama, oke, untuk akhir materi ini yang sangat penting untuk identifikasi laporan hasil observasi. Dalam segi isi, laporan hasil observasi mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat objektif. Yang kedua, ditulis berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat pengamatan. Yang ketiga, tidak mengandung hal-hal yang bersifat menyimpang, dugaan-dugaan yang tidak tepat, atau pemihakan terhadap sesuatu. Yang terakhir, ditulis secara lengkap. Sekian materi kita pada saat ini dan silakan mengerjakan soal yang sudah saya berikan dan melapor ke ketua grup yang sudah mengerjakan tugas. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kelas Bahasa Indonesia pada minggu depan.